Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Lukia Helmi. NIM saya 20231106. Saya dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di sini saya akan melakukan pencarian tanaman untuk praktikum project mata kuliah keanekaragaman makhluk hidup. Di sini saya akan mencari semanggi air. Bisa kita ikuti. Kita akan menuju ke lokasi yang sekiranya akan ada semanggi air yang kita cari. Berhasil menemukan semanggi air ini di got rumah teman saya yang akan saya jadikan objek untuk proyek kali ini. Setelah mendapatkan semanggi air, kita akan melakukan penyemprotan tanaman dengan alkohol. Semua dilakukan, lalu tutup tanaman yang sudah disemprotkan dengan alkohol tadi agar melakukan pengeringan secara alami. Setelah itu ditindih dengan barang-barang yang berat seperti buku tebal, kamus, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dira Lukia Helmi. Di video sebelumnya atau di teks sebelumnya itu kita sudah mencari semanggi air yang akan kita buat herbarium kering. Nah teman-teman, jadi kita dari kemarin udah coba nih buat herbarium kering. Ngomong-ngomong, kita udah buat herbarium kering, tapi kita udah tahu belum nih apa sih itu yang namanya herbarium? Jadi ternyata yang namanya herbarium itu adalah salah satu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan untuk keperluan penelitian ilmiah. Istilah herbarium ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimennya disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan tetapi juga menggunakannya untuk penelitian. Spesimen-spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan. Biasanya tumbuhan ini dalam bentuk kering yang diletakkan pada selembar kertas. Namun tergantung pada bahannya, dapat juga disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lain. Itu bisa disebut sebagai herbarium basah. Jadi spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi untuk menjelaskan takson tumbuhan. Beberapa spesimen mungkin merupakan tipe. Jadi istilah yang sering digunakan dalam mikologi untuk menjelaskan koleksi serupa dan dari fungi yang diawetkan, atau jika tidak dikenal sebagai fungarium. Silarium adalah herbarium yang mengkhususkan diri untuk spesimen kayu. Istilah hortorium seperti pada Hortorium liberty Heidi Bailey kadang-kadang telah dipergunakan sebagai sebuah herbarium yang mengkhususkan diri dalam mengawetkan bahan sumber hortikultura. Jadi itu tadi beberapa jenis herbarium yang mungkin jarang kita ketahui tapi ada di sekitar kita. Nah, jadi setelah 1-2 minggu proses pengeringan. Di sini kita sudah mendapatkan semanggi air yang sudah kering
dan sudah kita buat rincian dari tanaman tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu semanggi air. Nah, semanggi air atau yang biasa disebut tanaman paku air yang mudah ditemukan saat ini itu merupakan anggota paku air dari genus Marcella yang beranggotakan sekitar 35 spesies. Salah satunya adalah Marcella serenata yang kita dapat ini atau semanggi air. Tanaman ini dapat juga ditemukan di ekosistem air tawar seperti sungai, kolam, dan rawa. Jadi kebetulan kemarin itu saya mendapatkannya di got rumah teman saya, dan karena di situ menurut saya cukup lembab, cukup mirip seperti rawa. Nah, jadi itu juga dapat ditemukan di ekosistem buatan seperti sawah juga. Jadi morfologi tumbuhan ini khas karena bentuk daunnya yang menyerupai payung yang tersusun dari 4 anak daun berhadapan. Batangnya terspesialisasi menjadi geragi dan memiliki cabang lateral yang pendek. Sebagian orang menganggap tanaman ini adalah gulma karena kemampuan reproduksinya yang cepat dengan cara bertunas. Namun di beberapa daerah, masyarakat memanfaatkan semanggi air untuk dikonsumsi menjadi bahan lalapan. Lalapan seperti makanan apa? Seperti pecel. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, kalau kita makan pecel itu nggak lengkap kalau nggak ada lalapan. Nah, jadi selain daun kemangi, ternyata semanggi air juga bisa dijadikan salah satu lalapan untuk menemani kita untuk makan pecel. Daun dan tangkainya diolah dengan cara dikukus dan ditambah bumbu kacang agar siap dikonsumsi. Meskipun menjadi makanan khas beberapa daerah, persebaran habitat tanaman ini justru tersentralisasi di daerah Benowo, Surabaya Barat. Tapi tidak perlu harus ke Surabaya untuk mendapatkannya. Seperti saya dapat di got rumah teman saya. Karena lebih tepatnya, semanggi air ini hidup yang seperti saya sebutkan tadi, reproduksinya itu cepat sekali dengan cara bertunas. Jadi untuk sekarang ini sudah dapat gampang ditemui hidup di dekat tanaman-tanaman lain, terutama di tempat yang lembab. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari tanaman semanggi air. Yang pertama itu kingdomnya itu ternyata plantae loh guys. Terus ini subkingdomnya itu termasuk pada subkingdom Tracheobionta. Itu divisinya Theriodopita, kelasnya itu Theriodopsida, ordonya Salvinales, familinya Marcellacelae, genusnya itu Marcellea, spesiesnya itu ada Marcellea serenata, itu semanggi air, terus Marcella quarifolia, Marcella drumodli, Marcella macrocapra, Marcella exarta, dan lain sebagainya. Jadi morfologi tumbuh tanaman semanggi ini itu yang pertama bisa kita lihat di sini ada akar tanaman semanggi. Akar yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini menjadi salah satu akar tanaman yang mempunyai anatomi di mana mirip dengan anatomi batangnya. Maksudnya di sini adalah tersusun dari rhizodermis atau epidermis, korteks, silinder vaskuler, dan endodermis. Secara umum, akar yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini akan tertanam pada substrat yang berada di dasar perairan. Selanjutnya itu adalah batang tanaman semanggi. Bisa kita lihat di sini ada batangnya. Tak hanya akar yang unik dan menarik, batang pada tanaman semanggi ini juga kelihatan hal yang sama pada akarnya, di mana batang yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini akan berbentuk yang bulat dan halus. Namun, sistem perbatangan yang dimiliki tanaman semanggi ini bisa bertumbuh dengan cara yang tegak. Ketinggian dari batangnya biasa mencapai 10 hingga sampai dengan 20 inci, di mana diimbangi dengan berbagai cabang yang dimilikinya.
Batang tanaman semanggi ini akan menampilkan sebuah warna yang terlihat, kalau misalnya ini belum kering, itu akan terlihat merah cerah atau mengkilap dan dikelilingi oleh serabut halus dengan warna yang keputihan. Yang selanjutnya itu adalah daun tanaman semanggi. Nah, jadi sebagai morfologi atau ciri-ciri yang terakhir di pembahasan kita ini adalah kita bisa lihat dari morfologi daun yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini. Dalam hal ini, tanaman semanggi memiliki daun yang unik dan menarik, di mana bentuk yang dimiliki oleh daun tanaman semanggi agak sedikit aneh dan unik, serta berbeda dengan berbagai jenis tanaman lainnya. Pada umumnya, daun tanaman semanggi ini memiliki 3 tipe daun yang berbeda. Dan hal inilah yang membuat tanaman semanggi ini cukup unik dan berbeda dengan jenis tanaman lainnya. Ada daun yang bertipe mengapung atau floating leaves, ada daun yang bertipe tenggelam di dalam air atau submerged leaf, dan aerial leaves yang hidup di daratan, yang dapat hidup di daratan. Daun tanaman semanggi ini akan membentuk seperti bulat dan meruncing. Jadi yang berada di setiap bagian serta terdiri dari 3 daun yang dikelompokkan hingga menjadi satu tangkai. Bisa 3-4 daun sih biasanya. Jadi secara umum, daun yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini memiliki daun yang terdiri dari 2 warna berbeda. Jika warna dari daun semanggi ini berwarna hijau, maka daun tersebut menandakan kalau masih muda. Sedangkan daun yang sudah tua, maka warnanya itu akan berubah hingga menjadi kuning. Pada tanaman semanggi ini terdapat ukuran yang tidak menentu, di mana ukuran biasanya akan berdiameter sekitar 1 hingga 1,5 cm. Namun, adapun ukuran daun semanggi yang lebih dari ukuran tersebut. Selain itu, tanaman semanggi ini juga memiliki daun yang hadap-hadapan, yang saling hadap-hadapan, dengan ukuran sekitar 2,5 cm untuk panjangnya dan lebarnya mencapai 2,3 cm. Terus daun yang dimiliki oleh tanaman semanggi ini akan berstruktur secara lembut dan tipis. Mungkin daun yang seperti ini dapat dikatakan sebagai daun yang menarik. Bahkan daun ini akan terlihat perbedaan yang menonjol dengan beberapa daun pada tanaman lainnya. Jadi itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Saya harap pembahasan dari saya dapat gampang untuk dimengerti oleh teman-teman dan ibu semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.